Oke, edisi menjelaskan di kala malam memberi kejelasan setelah terang. Kalau tadi saya sepanjang hari ini menjelaskan ada banyak kisah tentang bagaimana 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Oke, kita akan belah. Yang pertama kita belah gini, kemudian dari titik ini kita akan ke sini, dari titik ini kita akan ke sini. Oke. Yang kemudian dari sini 5 gadis bijaksana di ujung bijaksana. Yang kemudian di sini adalah ujungnya bodoh. Ingat, pelajaran hari ini saya memberikan keterangan bahwa bodoh adalah mengganti nilai akhir. Oke. Kemudian bijaksana adalah pencapaian akhir, tetapi di balik kata bijaksana ternyata ada ketidakseimbangan. Yang seimbang adalah bijaksana. Itu adalah nilainya sama dengan. Jadi kalau bijaksana adalah nilai tidak sama dengan, yang artinya adalah sebuah hal yang terjadi. Oke, ini bicara tentang barat ke Asia. Nah, ini tentang Asia majemuk, aneka, yang kemudian juga terkait dengan sejarah, dan di sini ada titik Indonesia. Adalah titik sebelum X sebetulnya. Oke. Saya tulis seperti itu, kemudian kita akan melambung tinggi. Kenapa? Karena bijaksana adalah bijaksana atau bijaksama tidak sama dengan ya. Kalau sana itu adalah ketidaksama dengan. Nah, kita tahu bahwa ada kisah tentang manusia yang paling bijaksana. Manusia paling bijaksana. Enggak bijaksana. Kenapa begitu? Dan ini akan membawa kita pada kesini, mengapa kita bodoh dengan nilai akhir yang kemudian sama dengan bijaksana tetapi versi gulungan kesekian. Oke. Nah, dari situ saya akan membawa materi ini pada 2 buah perkembangan kitab, karena ini adalah edisi. Kalau di sini adalah handphone, smartphone. Kalau di sini tentang perbukuan, pustaka, buku. Kemudian di sini tentang seratan peninggalan kuno. Di sini tentang kitab kuno, ya kan? Seratan peninggalan kuno juga, catatan lama, Sanskerta dan sebagainya. Ini kitab kuno dari kulit yang kemudian beralih pada ini kitab kuno ya, kuno, kertas, paper, papirus namanya. Era-era ini sebetulnya ini terjemahan dari papirus. Ini kitab kuno, buku, sudah mulai buku percetakan. Ini papirus. Yang kemudian di sini terkait dengan kulit lembu dan sebagainya, baru kenal papirus. Yang kemudian ini kita bisa sejarahkan, ini adalah peninggalan dari gambar, lukisan dan ansien batu sebagai panduan, dan di sini adalah kisah Ans. Nah, karena kita sudah tahu jalan cerita itu, hari ini kita mau jelas tentang hukum, sejarah hukum. Hukum, law, kita tulis baratnya law. Dan hukum, WH. Hukum. Wes, keren. Gila, kuliah dari mana nih? Gue kuliah di bawah kejelasan gue. Kenapa law? Karena law kalau dibalik itu wal. Itu sebabnya semua peradaban belajar dari tembok-tembok yang kuno. Nah, ini yang menjadi pertanyaannya. Mengapa di dalam kita mempelajari tentang law dan hukum, enforcement, ya kan, di kekinian enforcement dan sebagainya, kita akan terkait dengan agama. Waduh, apa kaitannya hukum dan agama? Wah, ini seru, Bay. Ini baru seru. Itu sebabnya di sini ada tentang akhlak moral dan bobroknya jalannya hukum itu berbandengan semua. Ternyata ini adalah sebuah pengulangan masa yang pernah terjadi dulu, yang kemudian memunculkan yang namanya Solomon. Nah, di sini Solomon, kalau saya kaitkan dengan barang saya, putaran ketiga,
Kenapa? Karena Solomon itu punya nama pertama Solomon, kemudian Sulaiman, yang ketiga adalah Salomo. Tetapi namanya banyak. Oke, yang di sini ada lagi kerja, do. Nah ya, udahlah nggak bisa lari, lupa bisa pulang. Udah gitu kalau kita pakai tentang kapital, jurus kapital. Mengapa kapital? Karena penghubung dari semua bahasa setelah ditemukan berbarengan dengan jalannya agama, sistem kemasyarakatan adalah kapital. Nah itu sebabnya Solo dan ini terkait sama-sama turun. Yang pertama adalah dia tidak bijaksana, membuat ketimpangan. Yang kedua adalah ada banyak pembodohan dan ada banyak cerita. Oke. Anda relawan, ada pendukung, terserah. Saya sudah kasih tahu, jangan lupa anti bala, goro-goro, orok-orok, karena terkait dengan kisah anak sampai mati di titik X, di mana ajab karma kalian kena. Saya mau bicara tentang agama yang kemudian berkembang menjadi hukum. Wah, yang bener loh, agama berkembang kok jadi hukum. Lah, kita cerita. Anda tahu ketika Anda mendapati atau Anda berkunjung pada tempat-tempat seperti Mesir, Yunani, dan kemudian beberapa tempat yang meninggalkan catatan lama seperti Enki, Anunnaki, kemudian Inka, Anda tidak akan pernah mendapati yang namanya agama Anda yang sekarang ada di situ simbolnya. Yang artinya adalah keberadaannya belum ada. Nah, kalau keadaannya belum ada, maka dia terkait dengan waktu, dia ada di setelah. Nah, kita akan bahas. Lalu apa yang terjadi pada waktu itu? Ternyata yang terjadi pada waktu itu sama kalau kita peka melihat sekarang. Apa itu? Yang namanya adalah hukum rimba. Itu sebabnya agama nanti kita akan lihat ternyata itu adalah aturan dan informasi terapan bermasyarakat untuk mengatasi dan mengerti tentang anti hukum rimba dan juga tentang masyarakatnya adalah anti rampas. Mengapa ini? Kita akan bahas ini terkait dengan sejarah. Itu sebabnya Anda akan mendapati sejarah Indonesia penuh dengan apa? Nah, hukum rimba adalah tentang perang, perang. Itu sebabnya keduanya tiba-tiba dia dirubah anti hukum rimba, dia pada Bible logika, sejarah tentang agama langit dan aturan bagaimana keterciptaan surga dan neraka juga ada di sana. Kemudian hukum rampasan dia terkait dengan ini, terjadi peperangan, paradok dan sebagainya. Anda boleh ikutin alur sejarah. Yang kemudian dia keluar dalam tipe apa? Al-Quran. Yang disebut Muslim, bagaimana menciptakan society, sosial bermasyarakat yang baik setelah lanjutan daripada penerapan anti hukum rimba. Kenapa begitu? Karena setelah perang, maka yang akan dilakukan selanjutnya adalah rampas. Anda tahu apa yang terjadi pada bangsa yang kalah perang dan mengalami rampasan? Mereka mati dalam kemiskinan dan pembunuhan pengkondisian. Itu sebabnya perampasan hak dan sebagainya Anda akan temukan di situ. Tidak hanya Anda akan tahu tentang kondisi bagaimana sebelum agama dan sebelum hukum, Anda akan mengerti ternyata inilah yang menjadi cikal bakal dari perang salib, Ottoman dan sebagainya. Hanya satu, tentang rimba dan rampas. Yang kemudian itu dijadikan sebuah pembelajaran dan terciptalah yang namanya buku Agama Langit untuk memberitahukan kepada masyarakat. Nah, hari ini saya belajar ternyata ada satu ungkapan yang menarik. Apa? Men's kill people. Men's kill people. Yang artinya adalah pria membunuh
orang lain. Mengapa membunuh orang lain? Rimba. Merasa berkuasa, merasa hebat, merasa sombong, dia bisa membunuh orang. Tetapi woman plus, ini woman ya, woman plus man kill. Tetapi orang tersebut tidak mengatakan plus man. Woman plus man kill society. Pria dan wanita jika bergabung, maka dia akan membunuh masyarakat lebih luas. Kalau wanita dan pria membunuh masyarakat lebih luas, ya kan? Mengapa demikian? Karena ada hukum yang berlaku selanjutnya, saling rampas dalam kategori. Nah, dari sini kita akan belajar. Itu sebabnya ada sebuah pembelajaran yang bagus sekali tentang broken home. Itu sebabnya di sini dicatat jangan cerai. Di sini dicatat pakai apa aja. Mengapa demikian? Karena ketika keduanya tercipta pun mereka harus melawan yang namanya orang yang masih pakai hukum rimba dan tukang rampas, yang kemudian mengambil semuanya, mengubahnya dan menjadikan seperti jalannya sekarang. Itu sebabnya ciri sekarang dengan ciri dulu sama. Apa? Sama-sama mengubah kebijakan. Lalu kebijakannya menimbulkan ketimpangan. Katanya bijaksana. Jangan lupa, bijaksana lupa di sini. Berarti tidak seimbang. Yang seimbang adalah bijaksana. Oke? Nah, itulah cikal bakal. Itu sebabnya Anda tidak akan pernah menemui dan tidak akan pernah mendapati ang itu digantikan oleh simbol-simbol yang lain. Karena ini cerita. Sampai di sini kita mengerti mengapa ada Enki, mengapa ada ini. Karena mereka adalah orang-orang yang sombong dan membangun masyarakat dengan sebuah motif, tujuan, yaitu saling perang. Sampai banyak yang timbul terjadi sehingga terjadi kebobrokan dan lain-lainnya. Oke, itulah. Lalu kekiniannya, dari kita belajar ini kemudian kita kesini. Lalu bagaimana kalau kita lihat sekarang? Nah, kalau begitu kita melihat yang sekarang. Mengapa negeri kita dirampas? Mengapa negeri kita dibuat perang? Sesungguhnya negeri kita terbangun. Nah, ini saya cerita. Agama langit dan agama Muslim, Islam dan sebagainya turunan dari sini. Ini belum saya ke arah dewa, karena dewa adalah bukti bahwa kedua anti ini dirampas, kemudian diciptakan sebuah gambaran yang berbeda, ya kan, oleh orang-orang yang juga pernah belajar tetapi berkhianat karena dirampas. Pemimpinnya dibunuh, diberi pilihan. Engkau dan keluargamu mau ku bantai atau kau ikut aku dengan aturanku. Demi keluarga dan demi sebaiknya lain-lainnya, dia bisa pindah pihak. Itulah yang menjadi namanya kalau bahasa perpolitikan kita penyanderaan. Oke? Yang kemudian menghasilkan anak masih dengan kepoweran, karena waktu itu ketika pemimpinnya dibunuh, para murid-murid ya dia punya level yang tinggi. Lalu dirampas, maka level yang tinggi itu pun akan terbawa juga. Namanya kapasitas dalam intelektual dan perkembangan kecerdasan otak dibawa. Tapi diberi tekanan faktor X, yaitu tekanan engkau dibawa ke penyanderaan dan sistem yang lainnya. Yang kemudian kalau punya anak, dia akan tetap menurunkan ini, tetapi standarnya jadi turun. Dan jadi lama-lama turun dia. Nah begitu turun, dia selalu nyampe di tahap. Lalu turunnya adalah 5 generasi yang paling parah. 5 generasi jangan dihitung 5 generasi turun menurun, tidak. 5 generasi adalah bicara, ingat, 1, 2, 3, 4. Generasi yang kelima adalah keseluruhan. Namanya siklus 100 tahun. Nah, oke. Baru kita masuk siklus 100 tahun, ternyata diperkecil pada waktu kemajemukan. Karena jumlah semakin banyak, ternyata waktu termakan, pencapaian dan penggunaan sumber daya alam semakin cepat. Karena jumlah manusia semakin banyak, tiba-tiba muncul di dalam siklus beberapa dekade, sampai terakhir muncul di satu dekade 10 tahun.
tetapi muncul cirinya dulu. Kemudian dekade yang kedua dia tambah berat, dan tambah berat. Pada dekade yang kelima semuanya tertandai oleh sakit penyakit. Nah, itu adalah hukum alam. Nanti kita bahas sampai di sana. Bagaimana keadaan kita ada di 1, 2, 3, 4, 5. Itulah yang disebut dengan 5 gadis bijaksana juga turun, 5 gadis bodoh turunnya double. Nah, mengapa demikian? Karena konspirasi namanya. Konspirasi adalah sebuah material yang dibalut dengan kapasitas besar, ya kan, hasil perang dan jarahan yang kemudian membahasakan dalam kapital seolah-olah bagus dan sebagainya terkait dengan Uni Eropa, Roma, terkait dengan zaman-zaman sebelum jahiliyah dan sebagainya, di mana intelektual masih turun, masih naik tinggi sekali, kemudian dia beralih pada turun dan kehilangan. Nah, itu adalah konspirasi yang kemudian terkait dengan propaganda. Nah, itu sebabnya berganda. Setelah konspirasi dengan penurunannya, kemudian dibodoh adalah penurunannya. Nah, kalau sudah sampai di tahap penurunan begitu banyak, itu sebabnya jangan heran ada banyak intelektual dirampas, cara dirampas, catatan dirampas, sejarah dirampas, hakmu dirampas, kecerdasanmu dirampas, ilmumu dirampas, yang kemudian ditukar dengan ilmu yang sebaliknya. Artinya apa? Ilmu yang sebaliknya adalah ilmu yang Anda akan disetting untuk mendukung keduanya ini sehingga terjadi lebih buruk lagi. Nah, penyetingan itu ternyata sudah terjadi, dan penemunya yang membuat catatan hal itu terjadi dan sampai keduanya digabungkan menjadi sebuah dewa. Ya kan? Karena apa? Karena ketika keduanya digabungkan, dia menemukan yang namanya dewa. Dewa itu adalah the watcher dalam terjemahan dan dalam pemahaman agama-agama, bukan agama, aturan-aturan dan pendidikan ilmu kehidupan ancient di dalam tembok-tembok itu selalu ada dewa, the watcher namanya. Lingkaran, tidak hanya sekedar lingkaran, tetapi dia lingkaran yang punya simbol, punya tangan, bahkan dia kedudukannya lebih dari matahari dan bulan. Kenapa itu? Karena dia adalah pemilik waktu yang menyadari bahwa matahari pun terikat dengan waktu, dan dia bisa berkata, siapakah orang itu? Ada di titik bijaksana. Itu sebabnya dia menulis catatannya, segala sesuatu ada waktu atau masanya. Itu terkait dengan dewa. Yang kemudian catatannya dirubah malah dijadikan dewa. Nah, ketika mulai menjadikan dewa, maka ada perombakan. Nah, itu sebabnya. Nah, ternyata hal ini pernah terjadi sebelum dia sadari dewa itu sudah ada, tetapi orang tidak membuat catatan yang paling terkininya. Dibuatlah catatan, diambil, yang kemudian diambil lalu dijadikan sebuah kembangan yang lebih parah oleh privilege anaknya. Kalau era sekarang, yang pertama merampas dalam perang dan rampasan, dalam rimba dan rampasan perang, kemudian dia seperti gerakan dari Freemason, Illuminati, menguasai perpolitikan dan keagamaan semuanya, yang kemudian memberikan hasil-hasilnya itu digunakan anak-anaknya nggak tahu diri dalam privilege. Kemudian dia membangun karena ilmunya masih ilmu oke, ya kan, sama seperti sekarang pintar-pintar membolak-balikan keadaan segala macam. Kemudian mereka membuat gambaran-gambaran anime, sama seperti sekarang membuat game tetapi era dulu bukan game yang dibuat, tetapi buku Kama Sutra. Betul. Karena buku yang berikutnya adalah bokkeper diciptakan. Namanya adalah Hindu Siwa. Paham? Yang kemudian beralih pada sebuah ajaran mix dari semua ini, tetapi nilainya pembalikan. Itu sebabnya Anda bisa lihat dari Kapital, Mahabharata, dan sebagainya. Anda tahu sudah hal itu, maka ini. Nah, inilah yang kemudian digunakan karena dia lebih canggih dan menjadi AI-nya dulu. Disebut dengan kaki. Oke? Disebut dengan kaki. Itu sebabnya telapak kaki dan sebagainya menjadi sebuah simbol. Nah, kalau Anda sudah tahu di situ, Anda boleh telusuri. Setelah ini,
Kemudian ketiganya dipakai menjadi sebuah sarana dan strategi perang. Lalu bagaimana kaitannya dengan Cina? Kita bahas di video yang selanjutnya.